Apa kabar? Semua dalam keadaan baik tentunya. Jumpa lagi dengan saya Leonardo Syamsuri dan dalam acara kali ini dalam program Today's Message Biblical saya akan membahas hal yang sungguh banyak sedang dialami oleh beberapa orang, khususnya orang-orang yang sendirian. Nah, mungkin kalau Anda sendirian, ini adalah tema yang pas buat Anda. Sendirian dalam artian jomblo gitu ya. Dalam artian belum ada pasangan hidup. Entah karena memang belum menikah atau Anda yang sudah menikah lalu kemudian ada satu dan lain hal sehingga Anda menjadi sendirian gitu ya. Oleh karena mungkin ditinggal oleh pasangan Anda dan sebagainya. Nah, saudara, bagaimana Anda rasa seperti itu? Kadang-kadang kan, aduh gimana ya, saya kapan bisa dapat pasangan? Saya pengen buru-buru bisa dapat pasangan, sendiri ini kesepian dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berharap dengan apa yang saya sharing buat Anda bisa menginspirasi saudara dan memberkati saudara. Nah, apakah menjomblo atau membujang belum menikah itu suatu hal yang salah? Apakah itu suatu hal yang tidak normal? Nah, ini satu pertanyaan yang Anda perlu jawab dan Anda perlu ketahui betul. Karena menurut saya yang namanya jomblo tidak salah. Sesuatu yang normal aja kok. Saudara, banyak orang yang melakukan hal yang salah, hidupnya salah, sekalipun sudah menikah loh. Ada juga orang yang sudah menikah, sudah punya anak, tapi caranya menjalani kehidupan tidak normal sebenarnya. Di dalam menjalani kehidupan tidak seperti manusia pada umumnya yang seharusnya di dalam menjalani kehidupan. Jadi soal salah atau tidak ditentukan oleh jomblo atau tidak jomblo. Ingat baik-baik saudara bahwa pernikahan itu kan bukan cuma sekedar kesatuan dua insan ya. Iya kan, gitu. Lalu dalam sebuah event yang namanya pernikahan atau pesta pernikahan, bukan cuma itu loh. Pernikahan itu kan suatu hal yang suami istri kan ada komitmen. Komitmennya sampai mati. Nggak cuma sekedar kontrak, saya nggak suka sama kamu, saya tinggalin. Enggak. Tapi suatu covenant, suatu ikat janji gitu ya. Satu persatuan, kesatuan sampai kepada akhir kehidupan. Nah, itulah sebabnya yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, ya di sini. Karena kita punya komitmen, kita punya kasih Tuhan. Nah, jadi saudara, tidak selamanya juga, kalau menurut saya yang saya lihat, bahwa orang menikah nggak menjamin dia bisa bahagia. Betul nggak begitu? Saya percaya saudara, kalau Anda lihat banyak orang yang menikah tidak bahagia kan? Dan ada orang gara-gara melihat pernikahan seseorang atau sahabatnya yang tidak bahagia, membuat dia bilang, ngapain gua kawin? Gua takut lah kalau ngelihat kayak begini, lihat aja ribut terus kayak gitu. Nah, itu kan artinya apa? Menikah tidak menjamin orang bisa bahagia. Hal yang sama, membujang atau menjomblo juga tidak menjamin bahwa dia hidupnya tidak bahagia. Bisa saja dia menjadi seorang yang bahagia. Begitu. Jadi kebahagiaan atau tidak bahagia tidak ditentukan jomblo atau enggak gitu. Tetapi bahagia atau enggak bahagia itu kan ditentukan di dalam kondisi hati, di dalam kualitas batin kita, pikiran kita, betul nggak? Dan itu hanya sangat bisa dijawab oleh karena ada satu pribadi namanya Yesus. Yesus kan pernah berkata bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan apa yang aku berikan kepadamu tidak seperti dunia berikan kepadamu. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan tuh sedang mengatakan bahwa kebahagiaan itu atau damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Jadi Anda tinggal nerima, makanya dia bilang dia berikan. Lalu dia tinggalkan. Artinya apa sih dia tinggalkan? Bisa diakses. Tidak ikut serta di bawah waktu dia naik ke surga. Artinya dia sediakan buat saudara dan saya untuk bisa mengaksesnya. Berarti dan apa yang Tuhan berikan tidak sama loh dengan dunia berikan. Kadang-kadang kebahagiaan saudara, kebahagiaan seseorang kriterianya menurut apa yang dilihat, apa yang ada pada dunia. Tetapi sebenarnya saudara, kebahagiaan itu lebih bicara soal a peace of mind, satu pikiran kita yang penuh damai, hati kita yang penuh dengan damai. Dan sumber utamanya itu hanya Tuhan yang bisa memberikan. Jadi saudara, di sini bukan soal menikah atau tidak menikahnya. Ada juga orang yang menikah jauh dari Tuhan. Ada. Begitu dia menikah malah dia jauh dari Tuhan. Tapi saya juga bisa banyak melihat orang yang membujang, menjomblo,
justru bisa menyala-nyala dia sama Tuhan. Bahkan dia berapi-api sama Tuhan. Ada, dan saya berharap kalau ada di antara para pendengar, para pemirsa di sini yang merasa bahwa, hey, saya masih jomblo, Anda tetap menyala-nyala, puji Tuhan. Nah, ini juga kesempatan buat saya untuk buat Anda semua, terutama juga orang tua, untuk tidak mendesak anak-anak gitu kan. Kalau ketemu pertemuan keluarga, kapan nih pasangannya nih, kok mau begitu terus, mau berapa lama? Saudara, saya kira kita sebagai orang tua, apalagi anak-anak Tuhan, sebagai orang tua Kristen, hendaknya menghindari itu sehingga tidak menimbulkan satu tekanan buat si anak, sehingga nanti buat si anak lama-lama dia males kalau ada pertemuan keluarga besarnya gitu loh, saudara. Nah, demikian juga kalau Anda kebetulan yang menyaksikan ini jomblo atau belum menikah, saudara jangan juga merasa harus segera gitu. Nggak harus seperti itu. Bahwa saya mesti segera nih supaya kelihatan bahwa saya ini laku gitu kan. Bahwa ini saya bukan orang yang nggak laku gitu. No, itu persoalannya bukan di situ. Penilaian saudara dan penilaian saya tidak ditentukan oleh orang lain kok. Tapi ditentukan oleh Tuhan dan diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi saya berharap Anda belajar dari seorang yang Rasul Paulus berkata begini. Rasul Paulus pernah berkata begini. Menikah itu baik. Menikah itu baik. Tapi tidak menikah lebih baik. Paulus ngomong begitu. Ada toh ayatnya? Ada loh. 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-13, 38. Paulus bilang jadi orang kawin, saudara, dengan gadisnya. Dia lagi bicara seorang pria. Jadi seorang pria ini kawin dengan gadisnya, berbuat baik, dia bilang. Dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Nah, Paulus lagi bilang gitu. Jadi saudara, menikah baik gak? Baik. Tidak menikah, jomblo, lebih baik. Kenapa Paulus bilang begitu? Karena dia punya pengalaman. Dengan dia sendirian, dia bisa melayani dengan bebas. Dia tidak perlu memikirkan yang lain, dia fokus begitu. Jadi yang lebih penting sebenarnya di sini bukan soal membujang sekali lagi atau tidak membujang. Menikah atau tidak menikah. Bukan. Tetapi saudara memenuhi panggilan Tuhan, mengerti rencana Tuhan dalam hidup setiap kita, itu jauh lebih penting. Ada orang yang menikah kehilangan tujuan Tuhan. Ada orang yang menjomblo tetapi tujuan Tuhannya dia dapat, dia kerjakan. Tentu menurut saya itu jauh lebih baik. Oleh karena itu saudara, di dalam 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-24, nanti kita baca juga ke ayat 27, firman Tuhan bilang begini, saudara-saudara hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Jadi kalau Anda waktu dipanggil sama Tuhan dalam panggilan Tuhan, Anda diselamatkan, Anda melayani, dan kalau Anda seperti seorang hamba, jadilah seorang hamba. Kalau mau bujang, menjomblo, boleh tetap sebagai seorang jomblo. Ayat 27 dikatakan demikian, adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau, di sana dikatakan, mengusahakan perceraian. Jadi kalau yang sudah menikah jangan coba-coba mau bercerai, kata dia begitu ya. Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seseorang perempuan, janganlah engkau mencari seseorang. Jadi Paulus lagi ngomong gini, kalau yang sudah menikah, jangan sampai kamu bercerai. Kalau yang belum menikah ya udahlah gitulah, nggak usah nyari-nyari gitu, nggak usah rasanya ada dorongan, kayaknya seperti, waduh ini udah telat nih gua nih, udah umur berapa, nggak harus seperti itu. Oke? Nah, saya mau sampaikan sama saudara bagaimana saudara bisa menjadi seorang jomblo yang menginspirasi dengan tema saya ini. Yang pertama, kita perlu belajar hidup dalam kekudusan. Yang pertama, belajar hidup dalam kekudusan. Yang dimaksud dengan kekudusan di dalam Alkitab adalah kita dipisahkan sebenarnya. Kita hidup berbeda. Jadi kalau Anda jomblo, Anda bisa hidup berbeda dari jomblo-jomblo yang lain. Berbeda dari yang tidak menikah yang lain. Single-single yang lain. Makanya Rasul Paulus menulis kepada seorang anak muda namanya Timotius. Di dalam suratannya dia bilang, 2 Timotius 2 ayat 22 dia bilang, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, dikatakan demikian, kesetiaan, kasih, damai sejahtera, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni.
Jadi kita harus menjauhi. Kata menjauhi artinya kita berbeda. Kita jangan sama, kita jangan terjerat dengan mereka. Nah, ketika Anda sebagai seorang yang single atau jomblo, tidak menikah, ketika Anda hidup berbeda dari yang lain, orang akan lihat, ini jomblo yang beda, ini jomblo yang menginspirasi. Membuat orang melihat bahwa Tuhan memang ada dalam hidup dia. Gitu loh. Nah, yang kedua, bagaimana saudara dan saya, kata yang jomblo ini bisa menjadi seorang yang menginspirasi. Harus punya sikap yang positif. Itu yang kedua. Attitude-nya harus positif. Ada sebuah kisah di dalam Kejadian pasal 39, ayat yang ke-5 sampai ke-6. Nanti Anda bisa baca, firman Tuhan itu bicara bagaimana seorang Yusuf yang ada di rumah Potifar. Dia ada di rumah Potifar, tapi punya sikap yang manis. Elok memang parasnya, ganteng orang ini, tapi sikapnya manis. Artinya good attitude. Nah, di dalam good attitude ini seperti apa, saudara, yang Anda perlu ketahui. Jadi Anda perlu mengerti bahwa good attitude itu salah satunya adalah tidak bersungut-sungut. Ya, Anda tidak bersungut-sungut. Ya, Anda tetap menjaga hidup ini tidak komplain di tengah-tengah situasi yang ada, gitu ya. Dan Anda tetap bisa menjadi orang yang positif, menolong orang, gitu. Sikapnya tidak buruk, gitu ya. Itu yang kedua, sikap yang positif. Yang ketiga, saya percaya yang ketiga adalah Anda harus tetap menjadi seorang jomblo yang melayani Tuhan. Layani Tuhan dan jadi teladan. Kalau Anda bisa melayani Tuhan dan jadi teladan, orang akan berkata orang ini luar biasa. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai ayat 15, kalau Anda membaca selanjutnya dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada anak didiknya Timotius untuk mengajarkan dia sebagai orang yang jadi teladan. Jadilah teladan dikatakan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dia bilang, dalam tingkah laku, jadi ngomongan juga jangan sembarangan. Seringkali tanpa disadari kita suka ngikutin ngomongan teman-teman kita. Ya, orang-orang ngomongnya yang kurang baik, yang negatif, yang buruk, yang kotor, gitu ya. Kita jangan sampai ikut seperti mereka. Perkataan itu menjadi teladan dikatakan. Dalam tingkah laku sama, gitu ya. Di dalam kasih kita, dalam kita punya kesetiaan, setia dalam pekerjaan, setia di dalam membangun hubungan dengan orang-orang. Ini penting, saudara. Bahkan di situ juga dalam kesucian, dalam kekudusan. Ini penting banget. Jadi ketika kita punya 3 hal ini saja, maka Anda sudah bisa menjadi seorang yang menginspirasi. Masih ada hal yang lain tentunya yang Anda bisa kembangkan dalam diri Anda. Tapi salah satunya yang keempat mungkin saya bisa bagikan kepada saudara adalah integritas. Anda menjaga omongan saudara dengan perbuatan sama saudara selaras. Ya. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. God bless you.